Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 untuk menjelaskan tentang mengenal imaturity pada anak disabilitas waras. Perkenalkan, nama saya Ahmad bin Firdausi dan samping saya Putri Amalia saya. Dionesis Jogo. Bisa Nabian. Nama saya Asad Ali Sulaiman. Oke, tanpa basa-basi kita akan mulai presentasi. Ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sunardi tahun 1990, kekurang dewasaan merupakan perilaku di bawah norma satu populasi atau masyarakat luas. Sedangkan ketidakmatangan ini mengarah pada perilaku dibandingkan dengan norma yang lebih sempit atau kelompok sosial tertentu. Dengan demikian, seorang anak mungkin kurang dewasa menurut ukuran anak seusianya, tetapi bagi masyarakat tertentu hal ini dianggap biasa. Jadi pengertian immaturity menurut Sunardi ini hanya diukur atau bisa diukur dengan anak seusianya. Mungkin kedewasaannya kurang atau tidak sama dengan anak seusianya. Yang kedua, menurut Kuai tahun 1979. Jadi dimensi ketidakmatangan atau immaturity ini mengacu kepada anak yang tidak ada perhatian dan lambat, tak berminat sekolah, pemalas, suka melamun dan pendiam. Mereka mirip seperti anak autistik. Kalau dari Kuai, pengertian immaturity ini hampir sama dengan anak autis. Kemudian yang ketiga, menurut Abdurrahman tahun 1994, kekurang dewasaan ini dikaitkan dengan kurang pemusatan perhatian, kemudian pasif, pelamun, lebih suka kawan bermain yang lebih muda, canggung, dan dalam perkembangan sosial mereka tertinggal dari anak-anak seusia mereka. Yang hampir sama dengan pengertian dari Sunardi. Ciri-ciri immaturity. Yang pertama adalah impulsif. Merupakan tindakan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang dapat terjadi. Biasanya sikap ini dilakukan oleh anak-anak yang masih belum mengetahui bagaimana cara menyampaikan emosi dengan benar. Perilaku impulsif cenderung dimiliki oleh mereka yang masih kekanak-kanakan. Misalnya menyerobot pembicaraan, ikut campur dalam urusan orang lain, hingga bicara tanpa memikirkan perasaan orang lain. Jadi itu dia belak-belakan ya temannya. Terus yang kedua, ingin diperhatikan. Ingin selalu mendapat perhatian adalah sebuah tanda bahwa seseorang belum dapat bersikap dewasa. Mereka akan terus mencoba fokus kepada orang lain, bahkan tidak ragu untuk berperilaku negatif sekalipun. Ini kalau bahasa kerennya tuh dibilang gimana ya, caper lah istilahnya. Dia tuh suka caper, selalu ingin mencari perhatian. Terus yang ketiga itu tidak bertanggung jawab. Orang yang sudah dewasa akan mempertanggungjawabkan seluruh keputusan yang telah mereka ambil. Sebaliknya mereka yang bersifat imatur justru cenderung lari dari tanggung jawab.
Sifat tidak bertanggung jawab tersebut dapat mendatangkan berbagai kerugian, antara lain: 1. Menjadi pengecut, merasakan penyesalan, terhambatnya hal baik, dan tidak bangga pada diri sendiri, serta tidak akan tumbuh dan berkembang. Jadi jika dia dikasih tugas itu dia selalu lari dari tanggung jawabnya. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Penyebab imaturity. Yang pertama, kurangnya kematangan emosional. Seseorang mungkin mengalami kesulitan dalam mengelola emosi mereka dengan baik, sehingga seringkali bereaksi secara impulsif dan tidak dewasa. Yang kedua, kurangnya pengalaman hidup. Individu yang belum banyak mengalami situasi dan tantangan dalam hidup mungkin memiliki kesulitan dalam menghadapi masalah dengan cara yang matang. Yang ketiga, kurangnya tanggung jawab. Jika seseorang tidak diajari atau tidak menerima tanggung jawab dalam kehidupan mereka mungkin cenderung berperilaku imaturity. Yang keempat, terlalu bergantung pada orang lain. Seseorang yang terlalu bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan dan mengambil keputusan mungkin cenderung bersikap childish. Berikut dampak negatif dari immaturity. 1. Kesulitan menjalin hubungan sosial. Seseorang yang masih dominan kekanakan biasanya kesulitan menjalin hubungan yang baik dengan orang lain karena cenderung menunjukkan sikap merendahkan dan tidak menghargai perasaan mereka. Yang kedua, pengembangan diri terhambat. Orang dengan perilaku childish cenderung kurang mampu mengolah pengalaman hidup dan belajar dari kesalahan. Hal ini menyebabkan terhambatnya proses pengembangan karakter dan kepribadian mereka. Yang ketiga, kualitas hidup terganggu. Sifat kekanakan juga bisa menyebabkan penurunan kualitas hidup seseorang karena cenderung menghindari tanggung jawab dan tidak mampu mengatasi masalah dengan baik. Sekian dan terima kasih. Cara mengatasi perilaku imaturity. Hal ini penyebab kekanakan. Mengenal serta memahami penyebab sifat childish akan membantu kita dalam menjalani proses perubahan untuk menjadi lebih dewasa. Belajar mengendalikan emosi. Untuk mengurangi perilaku kekanakan, kita perlu belajar mengendalikan emosi kita agar mampu bersikap lebih dewasa menghadapi berbagai situasi. Kembangkan empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Kita perlu mengembangkan empati agar mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain dan mengurangi sikap egois. Terima kritik dan belajar dari kesalahan. Menerima kritik dengan lapang dada serta belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan akan membantu kita untuk tumbuh dan berkembang menjadi lebih dewasa. Ambil tanggung jawab. Mulailah untuk mengambil alih tanggung jawab atas hidup kita, dan keputusan yang kita buat dengan mengambil tanggung jawab kita akan lebih mampu mengendalikan kehidupan kita dan menjadi individu yang lebih dewasa. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Apabila banyak kata-kata
yang kurang berkenan, banyak salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.